Maba Universitas Negeri Malang, salam Cakrawala, UM the only one. Baik, hari ini kita akan ngobrol seru, santai, tapi menyenangkan ya. Kita akan membahas tentang jurusan yang luar biasa ini, jurusan yang dosen-dosennya masih muda-muda banget, masih cakep, kece pokoknya. Jurusan yang paling hits di Universitas Negeri Malang yaitu jurusan Sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Negeri Malang. Hari ini saya jadi host di sini. Saya Megasari Nurfatanti, biasa disapa dengan Mega. Saya kedatangan dua tamu spesial. Yang pertama di sebelah kanan saya ada Bapak Nur Hadi selaku ketua jurusan dari jurusan Sosiologi, dan yang sebelah ujung sebelah sana ada Bapak Kodir sebagai sekretaris jurusan Sosiologi. Hari ini bakalan seru obrolannya karena kita bakal membedah jurusan Sosiologi ini isinya apa aja sih, kok bisa jadi jurusan yang paling hits di Universitas Negeri Malang. Kalau boleh ngobrol nih Pak, sebenarnya boleh dong saya diceritakan sejarah dari jurusan Sosiologi itu biar adik-adik maba yang lagi nonton ini excited, oh ini toh jurusan yang mau saya masukin gitu. Kelahiran dari jurusan ini tidak bisa dilepaskan dari jurusan sejarah. Jadi di jurusan sejarah dulu ada peminatan, ada pembidangan masalah antropologi dan sosiologi. Jadi kami beberapa dosen dari jurusan sejarah yang punya background ilmu sosial itu mencoba untuk bertukar pendapat dan seterusnya sampai terakumulasi menjadi sebuah keinginan yang terwujud dalam proposal yang kami ajukan ke Dikti untuk mendirikan sebuah jurusan baru, yaitu jurusan Sosiologi. Jadi semula namanya itu SOSAN, Sosiologi Antropologi, lengkapnya Pendidikan Sosiologi Antropologi. Tapi karena tidak sesuai dengan nomenklatur dari Dikti, maka kami perbaiki itu menjadi jurusan Sosiologi. Pada tahun 2014 jurusan ini mendapatkan izin untuk berdiri. Waktu itu keluar surat mandat dari Dirjen Dikti di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tepatnya pada tanggal 5 Februari 2014. Jadi sampai dengan sekarang setiap tanggal 5 Februari itu kita peringati sebagai hari ulang tahunnya Sosiologi. Dengan waktu yang pendek baru berdiri, tetapi dengan sebuah kiat dari para dosen, para pengasuh jurusan ini untuk bercancut tali wondo untuk bagaimana memberdayakan kehidupan akademik di kampus ini, sehingga kita eksis sampai sekarang menjadi salah satu jurusan yang paling diminati di lingkungan FIS dan juga di lingkungan UM. Jadi alhamdulillah kita menerima adik-adik mahasiswa dengan tingkat akademik yang tinggi, dengan IQ yang tinggi, dengan motivasi yang tinggi, sehingga bibit unggul yang masuk di jurusan ini alhamdulillah dalam beberapa tahun ini mereka cukup bersaing, dan itu dibuktikan juga dengan hasil-hasil akademik mereka selama mereka menempuh pendidikan di jurusan Sosiologi. Nah, tuh kan udah dengar kan penjelasan dari Pak Nur Hadi selaku ketua jurusan gimana susahnya nih masuk jurusan Sosiologi. Jadi buat adik-adik harusnya bangga dong bisa bergabung di jurusan Sosiologi di Universitas Negeri Malang. Berarti usianya udah 6 tahun ya Pak sekarang? Sudah 6 tahun. Sosiologi ya? Iya. Sudah 6 tahun dan sudah berhasil melahirkan lulusan-lulusan yang sudah luar biasa. Sudah sejak 2014, 2015, dan 16. Dan sekarang mendekati 2017 akan ada yang lulus insya Allah dalam bulan September ini. Wow. Jadi kira-kira sudah 3 angkatan yang bisa kita luluskan. Bulan September ya Pak? Betul, dan ini banyak di antara mereka yang bisa lulus 3,5 tahun. Luar biasa, 3,5 tahun loh udah bisa lulus jadi sarjana. Boleh dong kita diceritakan nih Pak visi misinya, mungkin Mas Kodir atau Pak Nur yang mau menyampaikan visi dan misi dari jurusan. Katanya udah sejarah nih. Biasanya kalau sejarah itu orang yang udah berumur ya, saya nggak bilang tua, berumur. Ya, saya sudah berumur tapi dipanggil Mas juga enggak. Oh iya Pak, nanti saya panggil Mas lah. Iya, kita jurusan Sosiologi ini punya sebuah visi ya untuk mengembangkan keilmuan di bidang pendidikan, pembelajaran,
dan sosiologi berbasis pada kearifan-kearifan lokal yang itu sangat menarik dan menjadi landasan bagi sivitas akademika, terutama dosen dan mahasiswa, untuk melakukan berbagai kegiatan penelitian mungkin yang berbasis pada budaya masyarakat setempat, bagaimana adaptasi terhadap perubahan lingkungan, serta responsif gender. Wow, keren sekali visinya. Nah, saya tuh jadi ingat ya, waktu itu kan pasca Indonesia ditetapkan ada wabah atau pandemi COVID-19, itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan langsung menetapkan bahwa semuanya pembelajaran berbasis daring. Nah, ternyata juga ada perubahan kurikulum nih, yang namanya Kampus Merdeka Merdeka Belajar gitu kan. Itu gimana direspon oleh jurusan sosiologi seperti apa? Gimana Pak? Iya, jadi dengan kebijakan Mendikbud itu kita ikuti dengan baik dan sebetulnya kita sudah siap. Jadi beberapa program studi unggulan yang ada di sosiologi dalam bentuk beberapa mata kuliah itu seyogianya tidak hanya untuk teman-teman adik-adik mahasiswa sosiologi, tapi bisa diakses oleh teman-teman dari jurusan lain di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial, bisa juga diakses oleh teman-teman dari luar Fakultas Ilmu Sosial, bahkan bisa diambil oleh teman-teman dari luar Universitas Negeri Malang. Tidak hanya di tahun ini ya untuk respon Kampus Merdeka, sebenarnya sosiologi sudah terbuka ya, membuka kesempatan mahasiswa luar yang melakukan studi 1 semester di sini, dan mahasiswa kita juga dikirim ke beberapa universitas di Permata itu ya, dengan program Permata. Jadi untuk pertukaran mahasiswa pada setiap tahunnya sudah menjadi hal biasa. Akan tapi mungkin saat ini karena kampus berbeda, kita membuat kekhasan yang sendiri ya Pak, yang mungkin lebih spesifik, atau mungkin akan ada inovasi-inovasi yang lainnya yang akan dikembangkan yang adaptif dengan kurikulum yang diajukan dari Kampus Merdeka Merdeka Belajar itu. Berarti sosiologi udah siap ya Pak? Siap. Kita sangat siap. Didukung oleh tenaga dosen muda yang melek IT dengan sangat bagus, dengan kemampuan bahasa Inggris yang sangat mumpuni. Kita menatap masa depan dengan optimis. Bahkan itu Pak, sebelum kemarin itu kan kita juga menerima program outbound dari University Malaya yang selama sekitar 2 minggu orang ya. Ya, 20 orang 2 minggu, dan tidak hanya pembelajaran di kelas, tapi kita kemudian kolaborasi di Blitar, mengikuti KPL dengan teman-teman mahasiswa kami, yang kemudian mengikuti program-program di wilayah Malang Selatan waktu itu Pak ya. Program waktu itu memperingati Hari Anak. Jadi makanya untuk tahun depan juga kita juga ada kesempatan ke University Malaya buat teman mahasiswa Bali yang tertarik untuk berkunjung ke Malaya, karena memang sudah ada kerjasama dari kami. Wow, luar biasa, FIS memang saya ya. Jadi adik-adik maba jangan khawatir, kuliah di sosiologi itu kalian gak bakal bosen. Kenapa? Satu, karena dosennya masih muda-muda, pasti masih kece semuanya ya. Yang kedua, kurikulumnya udah sangat adaptif dengan kurikulum Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Dan yang paling penting adalah kalian gak cuma belajar di kelas loh, tapi juga bisa belajar di luar kelas. Nah, balik lagi nih Pak, tadi ngomongin visi misi kayaknya udah belum selesai ya. Jadi masih penjelasan visinya. Nah, misinya gimana nih untuk bisa menjadi jurusan sosiologi ini makin hits gitu. Gak cuma di UM gitu misalnya. Terkait misi jurusan kami Sosiologi Universitas Negeri Malang, ada 3 komponen utama yang kita kembangkan. Pertama, pada aspek pendidikan ya. Kita ingin menyelenggarkan pendidikan, pembelajaran, dan optimalisasi media yang inovatif dan berpusat pada peserta didik ya. Artinya bahwa pembelajaran di jurusan kami sosiologi itu tidak boring ya, kata Mbak Mega tadi ya, tidak melulu di dalam kelas, dan penggunaannya mungkin pemanfaatan media pembelajaran juga sangat variatif beragam ya. Bahkan ketika teman-teman di lapangan itu ada kewajiban untuk bagaimana menghasilkan karya-karya yang akademik tapi dalam bentuk video, bentuk gambar dan sebagainya, dan dengan fasilitas media pembelajaran kita juga memfasilitasi. Dan ketika teman-teman untuk memanfaatkan media pembelajaran itu sudah sangat tersedia kalau dari jurusan kami. Yang kedua, melaksanakan penelitian secara kolaboratif ya, untuk menghasilkan iptek, dan terutama yang bertujuan untuk menjawab persoalan masalah sosial dan pendidikan. Ini yang sangat begitu penting ya. Jadi tidak seperti di universitas lainnya,
mungkin di jurusan sosiologi ini yang bisa dikatakan bahwa hampir dosennya itu tiap tahun mendapatkan hibah riset ya, baik internal ataupun eksternal, dan yang pasti akan banyak melibatkan mahasiswa, itu Pak yang jadi penting ya. Saya kemarin ngajak beberapa mahasiswa sudah ke Balikpapan, Samarinda, Penajam Pasir Utara, melihat kota ibu kota yang baru ya, dalam rangka riset sekaligus jalan-jalan juga. Luar biasa. Bahkan ya. tahun-tahun sebelumnya riset saya sendiri, saya mengajak ke Pulau Komodo ya, teman-teman sudah bisa, ada mahasiswa terlibat sana, dan ke Wakatobi ya. Nah makanya kalau istilahnya kata teman-teman, penelitian dengan berwisata gratis ya ikut dosen, istilahnya begitu. Saya Makanya excited ya. Kuliah udah lama, kalau gitu saya baru masuk sosiologi sekarang deh kayaknya. Iya. Ya. Dan banyak dosen-dosen lain yang tidak hanya saya dan Pak Nur, tapi dosen lain juga sama. Hampir semuanya. Hampir semuanya melibatkan aktif penelitian, dan bonusnya ya diajak jalan-jalan sekalian gitu. Itu ya, yang itu untuk soal riset ya, terutama, dan yang diutamakan bahwa riset kita itu sangat kebaruan ya terhadap persoalan-persoalan sosial. Itu selalu itu, karena ukurannya dengan menangnya kita hibah itu karena diukur dari bahwa riset kita itu sangat menjawab persoalan hari ini yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan dilakukan orientasi pembangunan berkelanjutan. Nah ini poin terakhir ini memang begitu penting, bahwa salah satu bentuk dalam pendidikan adalah pengabdian ya. Artinya kita juga memiliki ada program tiap tahunnya, program Bina Desa ya Pak Nur. Bina Desa di beberapa kemarin di Gogodeso. Iya, kemarin di Gogodeso, dan sebelumnya di wilayah Karangrejo di Kabupaten Blitar, dan sekarang Bidani sama Mbak Elia ya. Terus kemarin sekarang mengembang lagi ya Pak ya, untuk program pendampingan masyarakat, dan itu model-model pendampingan atau Bina Desanya itu sudah tidak zaman dulu. Jadi model-model sekarang ada rural branding dan sebagainya yang mungkin lebih adaptif dengan perkembangan situasi dan kondisi dan teknologi di wilayah pedesaan pertama. Karena memang saat ini concern pendampingan kita di wilayah-wilayah pedesaan itu. Mungkin Pak Lan bisa menambahkan. Iya, dan rencana ke depan kita menambahkan ke Ngadas, ke ke Tengger, dan juga ke Miren, ke Osing, serta ada yang ke Pantai Selatan. Dari Sendang. Oke, berarti nggak cuma yang melakukan penelitian itu dosen-dosen yang menghasilkan publikasi, tapi juga mahasiswa juga diajak. Tapi terutama ini juga sebagainya. Sasaran kita untuk pengabdian itu, yaitu masyarakat itu sendiri. Jadi bagaimana masyarakat bisa memperoleh nilai tambah dari keberadaan kita bersama mereka di sana. Artinya kita datang ke sana itu nggak cuma observer gitu ya, kita melihat aja, tapi juga berupaya untuk menyelesaikan permasalahan mereka, memberdayakan mereka, memberikan nilai tambah atas usaha yang mereka sudah lakukan. Sudah dilakukan. Oke, baik kalau begitu. Nah, saya mau nanya sama Mas Kodir nih, spesial buat Mas Kodir nih. Jurusan sosiologi ini sebenarnya kan kalau jurusan lain tuh punya kekhasan masing-masing. Nah, sosiologi ini kekhasannya apa? Selain dosennya yang masih muda. Sebenarnya kekhasan sosiologi ini pertama bisa dilihat dari kurikulum yang disajikan ya Mbak Mi. Mungkin teman-teman yang hanya belajar di kampus sosiologi di luar UM itu mungkin hanya mendapatkan mata kuliah umum ya. Tapi di sini ada kolaborasi antara mata kuliah umum keilmuan dengan pendidikan. Artinya yang menjadi khas ketika mahasiswa kami lulus itu bisa beragam ya. Mungkin ketika mereka dituntut harus menjadi guru, tapi guru dengan soft skill, dengan kemampuan skill-skill yang dimiliki kampus-kampus lain. Teman-teman dari sosiologi juga mempunyai kemampuan untuk melakukan penelitian, riset secara langsung, terlibat aktif dalam pengabdian, dan yang terakhir ini bisa aktif dinulis di paper ilmiah ya, baik di conference atau jurnal-jurnal akademik. Yang ini menjadi nilai tambah bukan hanya dari teman-teman sosiologi tapi jurusan ya, tapi teman-teman mahasiswa sosiologi yang ketika lulus menjadi mendapatkan SKPI ya. Artinya mahasiswa itu sekarang lulus dari UM itu diakui bukan hanya memiliki ijazah saja atau nilai ya IP yang bagus, tapi dilengkapi dengan segenap experience ya, pengalaman-pengalaman ia selama 3,5 tahun 4 tahun di UM itu apa saja. Dan itu dilegitimasi oleh kampus, sehingga ketika dia apply ke industri dunia kerja baik akademik dan akademik itu menjadi pertimbangan khusus ya. Jadi komplit ya. Iya, komplit iya. Ya. Berarti benar-benar jurusan sosiologi ini sudah merespon apa yang dibutuhkan oleh market ya, dan apa juga dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh Dudi lah intinya ya, oleh dunia usaha dan dunia industri. Dudi ya Pak, namanya bagus ya Dudi ya. Gimana nih Pak pergerakan mahasiswa yang diterima di jurusan sosiologi dari tahun ke tahun?
sampai hari ini? Saya melihat secara umum ada tren kenaikan dan sangat bagus. Sampai hari ini nih Pak, berapa sih jumlah mahasiswa di jurusan sosiologi? Sekitar 378. 378 ya? Kami kemarin, iya, Iya. 378. Ke maba-maba sekalian yang pada mau masuk Universitas Negeri Malang ini nggak rugi dan nggak nyesel mau gabung di jurusan sosiologi. Lalu untuk di jurusan sosiologi sendiri berapa jumlah dosennya Pak? Dosennya ada 19 orang. Mungkin semacam kayak struktur 20 barisan organisasi. pensiun. Barisan pensiun satu orang Bu Sri Sumartini, Iya. Dr. Sri Sumartini, jadi tinggal 19 orang. 19 orang. 19 ya? orang itu satu dalam proses studi dan sudah selesai S3. Wow, alhamdulillah. Sudah, tapi hanya belum bisa gabung di semester ini, kemungkinan di semester depan. Jadi kita di jurusan sosiologi ini, saya sendiri sebagai ketua jurusan, Oke. bidang-bidang kajian saya, penelitian-penelitian saya seperti yang saya sampaikan menyangkut pendidikan pada berbagai komunitas adat. Pak Kodir ini sendiri adalah sekretaris jurusan yang berbagai penelitian-penelitian tentang sosiologi lingkungan ini banyak dilakukan oleh Pak Kodir di berbagai tempat di Nusantara ini, dan ada Bu Angga selaku kepala lab ini yang beliau adalah ahli di bidang sosiologi gender. Luar Jadi biasa iya. sekali. Jadi masing-masing dosen punya spesifikasi keahlian masing-masing. Betul. Dan itu tergambar di banyak karya beliau-beliau, apakah di buku ya, di jurnal, posting ataupun di karya-karya yang lain. Karya-karya yang lain. Jadi komplit sekali ya. Komplit. Selain akademisi, praktisi juga ya Iya. Pak ya. Jadi pahamlah semuanya yang ada Lah, di kebetulan Pak Kodir ini praktisi KPU. luar biasa. Memang di sosiologi ini saya mendengar. Ini kalau tidak ngaku dosennya sendiri, ini saya dinamis. sampaikan. Karena biasanya mungkin tidak ingin nyombongkan diri seperti Pak Kodir ini, beliaunya Aktif di luar ya Pak. Ya, organisasi korwilnya KPU ada ya, untuk Ya. wilayah Kediri. Tim seleksi kemarin Iya. itu Tuh, kan. di Jawa Timur. Adik-adik maba ini luar biasa loh, dia diampu oleh dosen-dosen yang kualitas dan kapabilitasnya udah nggak bisa diragukan lagi seperti itu. Nah, sekarang saya gantian nih mau nanya sama Mas Kodir. Tadi kalau Pak Nur udah ngejelasin struktur organisasi jurusan. Terus siapa aja sih Mas yang ada di jurusan sosiologi? Sebenarnya siapa saja kan banyak agak lupa. Saya baginya per itu aja Mbak. Per KBK KBK ya? saja. Oke, Ya. boleh. Kelompok Kalau boleh bidang dijelaskan, keahlian. Oke, Oke. KBK adalah kelompok Pak bidang Bidang keahlian. keahlian. Artinya itu sebagai bentuk research group atau klaster-klaster keilmuan yang ada di jurusan sosiologi ya. Yang pertama ada sosiologi KBK pertama ya, sosiologi pendidikan, karena memang jurusan sosiologi dan prodi sosiologi yang diketuai oleh Pak Nur langsung dan sekretarisnya ada Bu Joan. Ada beberapa teman-teman anggota yang di sana seperti Mas Alan, Bu Seli sama Bu Kiki kalau nggak salah. Itu yang concern pada konteks kajian pendidikan, Sosiologi pendidikan. masyarakat adat, kurikulum, media pembelajaran dan sebagainya. Yang kemudian KBK selanjutnya ialah tentang lingkungan, pariwisata dan pembangunan berkelanjutan. Kebetulan ketuanya saya, KBK saya dan sekretarisnya Pak Nanda ya. Ya beberapa anggota lainnya ada Mbak Elia yang fokus di kajian pemberdayaan dan sama kewirausahaan, inovasi. terus Manajemen Bu inovasi. Angga, terus ada Mas Imam ya dan teman-teman yang lain yang memiliki keahlian masing-masing juga. Terus yang terakhir ada komunikasi budaya dan media yang juga menjadi ciri khas di jurusan sosiologi Universitas Negeri Malang ya. Ada yang ketuanya ada Pak Luhung dan sekretarisnya Mbak Bega sendiri. Mengapa KBK menjadi penting? Yang pertama untuk mengorganisir expert ya, kepakaran yang selanjutnya juga sebagai bentuk ciri khas antara dengan prodi-prodi yang lainnya, dan juga persyaratan lembaga hibah saat ini itu harus jelas ya Mbak Mega. Jadi harus jelas ini ada research groupnya itu apa, Iya, karena dosen itu tidak hanya elemen personal satu orang saja, tapi keilmuan sekarang kan menuntut kita untuk lebih dinamis ya. Artinya teman-teman yang di KBK sosiologi yang 3 KBK tersebut itu tidak berjalan sendiri, tapi adanya payung ini mereka saling riset kolaborasi ya, bersinergi baik riset ataupun pengabdian. Nah ini yang menjadi sangat begitu penting. Bukan kita saya kesini, enggak, tapi ada korelasi semuanya, sehingga
publikasi-publikasi yang kami hasilkan itu mayoritas itu kerja-kerja interdisipliner ya, keilmuan yang ada singgungan antara keilmuan lain, dan itu sangat menarik ya, tidak seperti yang sosiologi yang lain. Nah, karena ada 3 KBK, dosennya juga banyak, mahasiswanya juga banyak, pastinya harus ada unsur penunjang ya Pak. Jadi ada semacam support system dari jurusan. Salah satunya adalah adanya tenaga kependidikan. Nah, tenaga pendidikan di sosiologi sendiri ada berapa orang? Terkait untuk supporting system itu kan ada 2 hal ya. Masalah pertama resources ya. Yang jelas kalau KBK ini nanti aktivitasnya di lab sosiologi ya. Kalau istilahnya Pak Nur ini dapurnya ya Pak ya. Dapurnya jurusan. jurusan. Aktivitas jurusan itu ada di lab sosiologi. Iya, think-tanknya di sini. Jadi ada dibantu, ada Pak Taufik dan Mas Febri ya. Mas Febri ini salah satu alumni juga tahun 2015 ya. Itu jadi saling support. Tapi selain resources sumber daya, kita resources tempat satu lagi, tapi bahwa mungkin berbeda dengan kampus-kampus lain, bahwa sosiologi ini memiliki fasilitas lab sosiologi ya, di mana kita memiliki ruangan khusus pembelajaran untuk aktivitas apapun, diskusi, kegiatan akademik, menulis dan sebagainya. Ada buku-buku bentuk file, hard file yang pustaka, ada yang bentuk software kita sediakan, dan akses internet semua bisa akses, semua kita sediakan. Jadi fasilitas lengkap, nggak usah khawatir Mas. Nggak usah khawatir. Ada tambahnya di samping di lab gedung bangunan ini yang mewadahi berbagai hal yang dikatakan Mas Qadir tadi, kita ada lab lapangan. Oh, ini menarik nih Pak. Ini memang dari awal kita sudah setting ini bahwa kajian-kajian para dosen dengan berbagai KBK-nya, dengan keahliannya masing-masing, berikan segi lapangan menghasilkan sesuatu. Jadi lapangan itu bisa menjadi dunia kita, dunia para dosen dan mahasiswa, untuk bisa dimanfaatkan untuk diri mahasiswa dan dosen, tapi juga memberikan amal bakti kepada masyarakat. Jadi apa yang kita kaji di lapangan itu akan kita bawa ke lab. Apa yang kita hasilkan di dalam lab ini kita amalkan ke lapangan. Jadi saling bertukar ya Pak. Bertukar ya. Jadi kita ada lab gedung di FIS ini, tapi juga ada lab lapangan kita. Laboratorium kehidupan. Tempat kita para insan pemerhati masalah sosiologi itu belajar banyak di masyarakat. Betul, karena memang kadang-kadang ya adik-adik sekalian, apa yang kita dapatkan di kelas itu ya, zaman saya kuliah dulu, apa yang dapatkan adalah ketika ketemu dengan fenomena yang ada di lapangan, kok beda gitu. Nah, kalau di sosiologi UM ini jangan khawatir, karena kenapa? Karena ketika kalian kuliah di sini, kalian juga dikenalin loh dengan fenomena yang ada di masyarakat. Kalian juga diajak untuk memikirkan gimana sih solusinya memecahkan permasalahan di masyarakat. Gitu, betul ya, Mas Qadir dan Pak Nur. Oke, baik. Mungkin ini sekedar pertanyaan yang penutup kali ya, kegiatan dan prestasi dari mahasiswa jurusan sosiologi, supaya adik-adik maba itu semakin semangat Pak kuliah di sosiologi. Sebenarnya andai kata tidak ada pandemi ini, sebenarnya kita di tahun ini ada banyak sekali rencana seminar, konferensi baik nasional maupun internasional. Yang itu seringkali menjadi lahan bertumbuh mahasiswa untuk aplikasi ilmu. Beberapa waktu yang lalu ada konferensi internasional yang dilakukan oleh ISPC yang tuan rumahnya adalah FIS, dan juga beberapa kegiatan yang dilakukan oleh jurusan lain. Itu kita para mahasiswa itu ikut terpanggil menjadi pemakalah di pertemuan-pertemuan ilmiah seperti itu, baik nasional maupun internasional. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan konferensi yang diadakan oleh perguruan tinggi lain. Kita yang abstraknya diterima dan itu terindeks Scopus, itu akan dibiayai oleh fakultas. Kemarin ada anak kita yang ikut di lomba karya ilmiah nasional, dia masuk final di Undiksa tahun lalu di Bali ya Pak. Di Bali. Jadi prestasi akademik sudah banyak ditorehkan oleh mereka di berbagai kancah yang tadi saya sampaikan. Ada yang Mas Alfiananda yang dari Jakarta, itu kewirausahaan dia
nomor 1 di UM sini dan mewakili juga keluar kemarin ya Mas Kodir. Ada banyak hal yang yang sudah ditorehkan oleh mereka di berbagai kesempatan. Mas Kodir nih sekarang gantian. Siapa yang nanya nih, selain prestasi tadi kalau biasanya sama dosen-dosen muda itu kan anak-anak mahasiswa lebih dekat ya. Prestasinya mahasiswa selain yang tadi sudah disampaikan Pak Nur, mungkin ada kerjasama dengan pihak luar nasional, misalnya mahasiswa berhasil menjalin kerjasama atau dosen berhasil menjalin kerjasama misalnya. Sebenarnya pertama kalau di tingkat dosen sudah cukup banyak ya kerjasama. Absanti ya Pak ya? Iya, dosen kerjasamanya banyak dan itu ada banyak wadah ya. Ada banyak wadah dari Absanti, dari APSI, kemudian AP3SI, itu kerjasama di dosen. Di organisasi profesi. Di bidang ilmu sosiologi, dan teman-teman dosen lain juga kerjasama dengan banyak lembaga penelitian di luar sosiologi ya, yang based on research, science based on research. Jadi nggak hanya kita kerjasama hanya university ya, tapi pada bidang profesi, ada bidang lembaga penelitian, dan masih banyak lain yang dikembangkan. Dan mahasiswa sendiri terlibat aktif itu dalam segala aktivitasnya ya Mbak Mega ya, yang dimana beberapa hal kerjasama ini tentu saja untuk mendukung aktivitas mahasiswa selama menempuh studi di sini. Betul. Ya, itu yang saat ini memang kita dorong ya kerjasama. Kerjasama itu luar biasa. Iya. Tapi kalau nggak salah di sebelumnya kan saya mendengar ada beberapa mahasiswa dari Universitas Malaya ya, kalau nggak salah yang Malaya itu mengikuti perkuliahan di sosiologi dan begitu juga. Bahkan kita ajak ke lapangan di juga. Malang Selatan di di Blitar. Nah itu kan luar biasa ya. Harusnya makanya tahun ini kita bisa kesana, tapi karena pandemi kan tidak mungkin. Nah mungkin buat adik-adik mahasiswa tahun depan pending kita untuk pandemi ini segala berakhir. Iya, dan kita bisa abroad ya. Jadi gantian kita sebenarnya dapat kesempatan kita nanti di sana. Jadi nanti mereka memfasilitasi drum asrama dan sebagainya, nanti bisa kerjasama dalam itu. Supaya ikut merasakan juga gimana sih tinggal di masyarakat. Sosiologi harus gitu kan? Iya. Sebagai seorang sosiolog kan harus tidak jauh dari masyarakat. Iya. Buat Pak Nur Hadi sebagai ketua jurusan, saya mau memberikan waktu untuk memberikan closing statement lah Pak buat adik-adik mahasiswa atau kalimat motivasi. Iya, saya berharap kalian masuk di sosiologi itu dengan hati. Jadi jangan karena terpaksa. Dan dengan hati itu maka adik-adik akan bisa menyelami dunia sosiologi ini amat dalam. Di dalamnya kita akan mendapatkan banyak sekali sesuatu yang tidak terduga sebelumnya. Kita hidup di tengah masyarakat itu tidak begitu saja berada, tapi lewat sebuah proses belajar. Di jurusan ini, kemampuan kita untuk bisa beradaptasi hidup dengan baik di tengah masyarakat, bagaimana kita menghargai perbedaan, bagaimana kita menghormati pendapat orang lain, bagaimana kita belajar berbagai kesulitan orang lain, itu kita asah di sini. Jadi saya berharap kalian yang menjadi mahasiswa baru ini silakan juga ikuti jejak kakak-kakak sampean. Pendidikan tidak berakhir di sini. Di tengah masyarakat nanti kita akan belajar dan diajar lewat sebuah proses kehidupan yang sesungguhnya. Luar biasa sekali bahwa pendidikan tidak hanya berhenti sampai di ruang kelas kalian, tapi pendidikan akan berlanjut sampai sepanjang hayat. Seperti itu ya. Yeah. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat Pak Nur Hadi selaku Ketua Jurusan Sosiologi sudah berkenan hadir ke acara ini, dan termasuk juga Mas Kodir sebagai Sekretaris Jurusan Sosiologi. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan buat adik-adik yang ada di rumah dimanapun kalian nonton video ini, jangan lupa ya kalau nanti masuk jurusan sosiologi diingat-ingat wajah ketua jurusan dan sekretaris jurusannya. Oke, terakhir saya ucapkan salam cakrawala UM, the one and only. Saya Mega Sari Nurfatanti selaku host hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di acara selanjutnya.